Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Reni Official. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai indikator asam basa. Langsung saja simak penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kita menjumpai zat atau bahan yang bersifat asam dan basa. Contoh zat atau bahan yang bersifat asam adalah jeruk nipis dan asam cuka. Dan contoh bahan atau zat yang bersifat basa adalah cairan pembersih lantai dan deterjen. Nah, asam dan basa ini mempunyai ciri. Senyawa asam, cirinya adalah kesat dan terasa masam. Sedangkan kalau senyawa basa, cirinya adalah licin dan berasa pahit. Tetapi kita tidak boleh sekali-sekali mencicipi asam atau basa tersebut. Nah, lantas bagaimana cara kita mengidentifikasi sifat suatu larutan? Jadi saya ulangi lagi, dalam mengidentifikasi sifat suatu larutan dilarang keras kita mencicipi, tetapi kita menggunakan zat yang disebut sebagai indikator atau indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang mempunyai warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Indikator asam basa terdiri dari 1. Indikator alami. Contohnya kubis merah, kemudian bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan bunga geranium. Nah, perhatikan perubahan warna larutan indikator alami tersebut jika dilarutkan ke dalam asam dan dalam basa. Contohnya kubis merah, warna aslinya ungu. Jika dilarutkan dalam larutan asam, warnanya menjadi merah muda. Dan jika dilarutkan dalam larutan basa, maka warnanya menjadi hijau. Kemudian bunga sepatu, warna aslinya merah tua. Jika dilarutkan dalam larutan asam, warnanya merah. Dan di dalam larutan basa, warnanya kuning. Bunga mawar, warna aslinya merah muda. Dalam larutan asam dia menjadi merah muda dan dalam larutan basa dia menjadi hijau. Bayam merah, warna aslinya warna merah. Dalam larutan asam menjadi merah muda, dalam larutan basa menjadi kuning. Kunyit, warna aslinya jingga. Dalam larutan asam berwarna kuning dan dalam larutan basa berwarna merah. Geranium, warna aslinya merah. Dalam larutan asam berwarna jingga tua dan dalam larutan basa berwarna kuning. Indikator buatan terbagi menjadi A. Kertas lakmus. Kertas lakmus terbagi dua, ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Lakmus merah dalam larutan asam tetap merah, dalam larutan netral tetap merah, dan dalam larutan basa menjadi biru. Kertas lakmus biru dalam larutan asam menjadi merah, dalam larutan netral tetap biru, dan dalam larutan basa tetap biru. B. Kertas indikator universal. Tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kertas lakmus. Kenapa? Karena kertas indikator universal tidak hanya bisa menentukan sifat larutan asam atau basa, tetapi juga bisa menentukan pH suatu larutan. Kita tinggal mencocokkan warna pada stik kertas dengan skala pH-nya. C. Larutan indikator universal. Contohnya metil jingga, trayek pH-nya adalah 2,9 sampai 4,0. Perubahan warnanya merah sampai kuning. Jadi cara membaca trayeknya, metil jingga ini jika warnanya menjadi merah, maka pH-nya berarti kurang dari 2,9. Tetapi jika larutannya berubah jadi kuning, maka pH-nya lebih dari 4,0. Kemudian metil merah. Metil merah, jika perubahan warna larutan merah, maka pH-nya adalah kurang dari 4,2. Dan jika warnanya kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,3. Kemudian bromtimol biru, jika perubahan warna larutan menjadi kuning, berarti pH-nya adalah kurang dari 6,0.
Dan jika larutan berubah menjadi biru, maka pH-nya lebih dari 7,6. Dan yang keempat, fenolftalin. Jika perubahan warna atau tidak berwarna, maka pH-nya kurang dari 8,3, dan jika warnanya menjadi merah, maka pH-nya lebih dari 10. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Jadi suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan metil jingga dan metil merah, serta memberikan warna biru dengan indikator bromtimol biru, dan tidak berwarna dengan indikator fenolftalin atau PP, ya. Jadi berdasarkan larutan indikator universal tadi kan sudah dibahas mengenai trayek-trayek ini, ya. Jadi cara membacanya, indikator metil jingga, ya, indikator metil jingga, jika warna larutan berubah menjadi merah, maka pH-nya kurang dari 2,9. Kalau warnanya kuning, berarti pH-nya lebih dari 4,0, ya. Metil merah, jika warnanya berubah jadi merah, berarti trayek pH-nya kurang dari 4,2. Kalau warnanya kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,3, ya. Bromtimol biru, jika larutannya berubah menjadi kuning, berarti pH-nya kurang dari 6. Jika biru, maka pH-nya lebih dari 7,6, ya. Kemudian fenolftalin itu disingkatnya PP, ya. Jika tidak berwarna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Jika berwarna merah, pH-nya lebih dari 10. Begitu cara membacanya, ya. Nah, dari soal ini kita lihat memberikan warna kuning dengan metil jingga, ya. Metil jingga kita lihat nih. Metil jingga, metil merah, ya. Dia berwarna kuning. Jadi berapa pH-nya? Nah, jadi misalnya kita buat garis bilangan seperti ini dengan angka-angka seperti yang ada di trayek ini, ya. Yang paling kecil itu 2,9, kemudian 4, ya. Kemudian 4,2, setelah 4,2, 6, kemudian 6,3, ya. Kemudian setelah 6,3, 7,6, kemudian 8,3, kemudian saya perpanjang lagi di sini. Ini 10, ya. 10,0. Jadi kita buat garis seperti ini sesuai dengan trayek pH yang ada di sini, ya. Nah, sekarang perhatikan, suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan metil jingga. Kita lihat metil jingga. Warnanya kuning, berarti yang ini kan. Warnanya kuning berarti pH-nya lebih dari 4,0, ya. Jadi kita tarik garis dari 4,0, lebih dari 4,0 berarti 4,0 ke sini, berarti ke kanan, ya. Kemudian metil merah juga dia memberikan warna kuning, akan memberikan warna kuning pada metil jingga dan metil merah. Metil jingga sudah kita tarik garisnya. Sekarang metil merah berwarna kuning, berarti ini, ya, pH-nya lebih dari 6,3 ke sini berarti. Begitu kan? Kemudian serta memberikan warna biru dengan indikator bromtimol biru atau BTB. BTB, bromtimol biru, warnanya biru, berarti pH lebih dari 7,6. Kita tarik kali garis. Lebih dari 7,6, ya. Kemudian sementara itu dengan fenolftalin atau PP, dia tidak berwarna. PP tidak berwarna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Kurang dari 8,3. Sini berarti, ya. Nah, pertanyaannya adalah perkirakan pH larutan tersebut. Maka pH larutan itu adalah yang merupakan irisan dari keempat garis ini, ya. Yang merupakan irisannya berarti yang ini kan irisan dari keempat garis ini kita arsir. Jadi pH larutannya adalah antara berapa? pH larutannya saya buat di sini, jadi pH larutan sama dengan, ya, antara 7,6 sampai 8,3. 7,6 sampai 8,3, ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini, ya. pH larutan lebih besar
dari 7,6 tetapi kurang dari 8,3 ya. Jadi boleh 7,6 sampai 8,3 atau dibuat seperti